Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, calon guru penggerak SMA Negeri 2 Bandung, akan mencoba membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Saya merasa bahwa proses pembelajaran selama ini lebih kepada pengajaran, sebatas mentransfer pengetahuan melalui penjelasan langsung atau ceramah dengan berbagai media belajar, seperti penyampaian melalui PowerPoint atau penjelasan langsung di papan tulis. Saya lebih banyak mengajar untuk menyelesaikan materi sesuai dengan ketentuan kurikulum dengan target ketuntasan nilai. Saya juga sering memberikan tugas dengan jawaban yang tertutup, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuan berpikir kritisnya dengan kondisi saat ini, atau tidak kontekstual, sehingga peserta didik kurang peduli terhadap keadaan saat ini di lingkungan sekitar. Karena seringkali kita menganggap murid atau peserta didik sebagai objek dari pendidikan itu sendiri. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama jelas mengubah paradigma berpikir tentang pengajaran dan pendidikan, bahwa sekarang harus melakukan pendidikan. Yang kedua, memaknai beberapa teori belajar teori tentang siswa. Saya memaknai tentang konvergensi teori yang menyebutkan anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah penuh, tetapi semua tulisan-tulisannya itu suram. Kitalah yang kemudian menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Kemudian yang ketiga, saya juga belajar banyak tentang pemahaman atau slogan dari Ki Hajar Dewantara tentang Ingarso Sungtuloda, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Yang keempat, saya juga mencoba untuk kembali memaknai tentang apa itu mengolah cipta atau kognitif pengetahuan, karsa, afektif, dan bagaimana menciptakan karya atau sebagai sebuah psikomotor. Apa yang bisa segera saya terapkan ketika saya sudah memahami apa yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, hal yang perlu saya ubah tadi diantaranya adalah mengubah paradigma berpikir saya tentang pendidikan dan pengajaran. Saya akan lebih banyak melakukan pendidikan, juga mengubah siswa menjadi subjek pendidikan itu sendiri. Ini Yudikatif itu setara, jadi atau bisa dibilang tidak saling tidak ada tidak saling langsung bersangkutan. Jadi untuk lembaga legislatif itu yang lembaga yang membuat, untuk lembaga eksekutif itu yang lembaga yang melaksanakan, dan untuk lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi atau memantau. Ini adalah Dan dari lembaga-lembaga itu terdapat bagi siswa untuk mengeksplor kemampuannya. Siswa ini ingin menjadi seorang dosen, maka kemudian saya beri kesempatan bagi dia untuk mengajar seolah-olah dia sebagai seorang dosen. Dia siapkan materi yang akan ditampilkannya, dan ketika memang dia tampil di depan, dia mampu mengemukakan materi sesuai dengan konsep yang memang seharusnya. Pada saat itu saya hanya menjadi bagian dari siswa yang memotivasi, memfasilitasi, dan kemudian mungkin menuntun apabila ada konsep yang sedikit menyimpang. Berikutnya adalah seperti yang disebutkan tadi, saya memaknai materi atau teori tentang konvergensi ini seperti yang dipahami oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa teori ini mengajarkan anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram.
Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidik itu berkewajiban untuk berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi dengan hal yang baik, agar kelak nampak seperti budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal. Kemudian yang berikutnya, saya mencoba membuat skenario pembelajaran dengan melaksanakan slogan Ingarso Sumtoda ini, Ing Madio Mangunkarso dan Tutwuri Handayani, di mana pada posisi Ing Madio Mangunkarso saya memaknai bahwa di tengah-tengah saya harus mampu menjadi sosok teman atau rekan atau bahkan nanti fasilitator bagi peserta didik, sehingga mereka tidak segan untuk mengungkapkan pendapatnya, pikirannya. Saya harus bisa menstimulus dan menggali potensi peserta didik agar mereka bisa mengeksplor kemampuannya dengan benar. Demikian apa yang menjadi kesimpulan dari yang minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum.